Udah nampak? Judul proposal saya yaitu tentang pemanfaatan kelapa tua diolah menjadi minyak kelapa murni. Di sini saya akan membuat PKM di bidang kewirausahaan. Latar belakang, sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat-manfaat dari tumbuhan kelapa yang ada di sekitarnya. Masyarakat hanya terpaku pada pematangan dari suatu tanaman saja terhadap tanaman yang lainnya. Sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat dari tanaman lainnya, padahal masih lebih banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat ditemukan pada tanaman. Banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kreativitas dan keterampilan untuk mengolah sumber daya yang ada. Seandainya masyarakat mengetahui banyaknya manfaat dari tanaman kelapa, yang sengaja untuk tidak dimanfaatkan karena terkendala oleh pengetahuan teknologi, dana, dan waktu. Padahal di lingkungan kita, di masyarakat, banyak terdapat bahan bakunya dan itu semua sangat berguna bagi kesehatan masyarakat. Rumusan masalah dari minyak kelapa ini, yang pertama, jelaskan apa saja manfaat dari minyak kelapa, bagaimana proses perbuatan minyak kelapa yang lebih bersih, baik untuk digunakan dan dikonsumsi. Apakah ada kandungan nilai gizi yang terdapat pada minyak kelapa? Sedangkan dan tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui pemanfaatan minyak kelapa, yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan minyak kelapa yang lebih baik sehingga minyak yang dihasilkan lebih banyak dan bersih. Yang ketiga, untuk mengetahui nutrisi-nutrisi dan kandungan gizi yang terdapat pada minyak kelapa. Tinjauan pustaka. Banyak kegunaan yang dapat diperoleh dari kelapa, dan salah satu cara untuk memanfaatkan buah kelapa adalah mengolahnya menjadi minyak kelapa atau minyak kelapa dan atau minyak goreng. Produk kelapa baik paling berharga adalah minyak kelapa yang sedang diperoleh dari daging buah kelapa segar atau dari kompranya. Menurut Suwardoyo 1995, daging buah kelapa merupakan lapisan yang berwarna putih yang dapat mengandung berbagai zat gizi. Kandungan zat gizi tersebut merupakan perkembangan buah kelapa secara kontinu mengalami kenaikan berat. Ukuran berat maksimum tercapai pada bulan ke-7. Pada saat itulah jumlah air kelapa mencapai maksimal. Perbedaan mendasar antara daging buah kelapa muda atau tua adalah kandungan minyaknya. Kelapa muda memiliki rasio kadar air dan minyak yang besar, sedangkan kelapa tua, jika rasio kadar air dan minyaknya optimum untuk menghasilkan santan dalam jumlah terbanyak. Metode pelaksanaan. Yang pertama, waktu dan pelaksanaan. Program ini dilakukan di balai tempat pembuatan minyak kelapa yang ditujukan kepada pihak pemilik usaha. Waktu pelaksanaannya pada bulan Februari 2020 sampai dengan Maret 2021. Yang B, tahap pelaksanaan. Pengembangan fitur live dengan digunakan pendekatan dengan cara menggunakan siklus hidup. Pengembangan dengan sistem waterfall metode merupakan suatu cara pengembangan yang fase-fasenya berurutan. Sebuah fase tidak dapat dikerjakan sebelum fase sebelumnya telah selesai. Manfaat minyak kelapa. Yang pertama itu untuk mengurangi risiko, yang kedua menurunkan risiko kanker, yang ketiga membantu mencegah infeksi virus, yang keempat mencegah sistem kekebalan tubuh, yang kelima menyuburkan rambut, yang keenam menambahkan kulit, yang ketujuh membantu mencegah osteoporosis, yang kedelapan membantu mengontrol diabetes. Manfaat lainnya untuk kesehatan,
membantu menurunkan berat badan, perawatan gigi dan bakteri, meningkatkan fungsi otak. Sedangkan untuk kulit, melembabkan, menghaluskan, dan membersihkan kulit. Untuk rambut, untuk mengatasi rambut rontok, menebalkan rambut. Dan untuk anak-anak juga bisa sebagai manfaatnya melangsungkan pertumbuhan rambut untuk anak, mengatasi kulit sensitif. Proses pembuatan minyak kelapa murni. Yang pertama, pilih kelapa yang tua dan segar. Daging kelapa diparut, timbang per 8 kg setiap daging kelapa. Parutlah yang sedang parut. Tambahkan 16 liter air dan diperas hingga keluar santannya. Masukkan dalam ember, tutup dan biarkan selama 8 jam hingga bakal menjadi minyak dan air terpisah. Ambil bakal minyaknya, kemudian masak dalam kuali besar dengan memakai tungku yang bahan bakarnya. Yang ketujuh, masak sampai terbentuk minyak selama 2-3 jam. Minyak yang didapat kemudian disaring dengan saring sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya minyak dapat dikemas dalam botol. Alat dan bahan. Yang pertama, alat air bersih sebanyak 550 ml, baskom, saringan, timbangan, toples 1 buah. Bahan, kelapa yang sudah diparut sebanyak 10 buah, air. Inilah gambar proses pembuatan minyak kelapa murni. Yang pertama itu, pilihlah, ini ada buah kelapa tua yang sudah dipilih. Sedangkan yang ini proses kelapa, ini sedang sistem pemarutan. Gambar yang ini memasak, sedangkan itu untuk memisahkan air yang bersih. Dan ini memasak, dan ini sudah menjadi tahap terakhir. Nilai gizi yang terdapat pada minyak kelapa murni. Minyak kelapa mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A dan D, E, K, serta provitamin A, karotin. Yang vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme tubuh. Di samping itu, minyak kelapa mengandung sejumlah asam lemak, yaitu asam laurat, asam mistrat, dan asam palmitan. Minyak kelapa memiliki efek kesehatan yang sama karena alasan asam laurat merupakan asam lemak dominan pada kelapa. Apabila dikonsumsi setiap hari dalam tubuh manusia, akan diubah menjadi monorutin atau bersifat antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa. Minyak kelapa ternyata juga dapat mencegah kanker usus besar dan prostat. Riset membuktikan bahwa 33% orang yang mengkonsumsi minyak kelapa menderita kanker usus, sedangkan yang mengkonsumsi minyak 3% dari kanker usus. Iuran yang diperlukan dalam kegiatan ini: bahan pembuatan minyak kelapa sebesar Rp300.000, alat pembuatan minyak Rp200.000, pembelian botol tempat minyak Rp100.000 sebanyak 50 biji, cetakan label nama minyak kelapa murni sebanyak Rp50.000, cetakan brosur minyak kelapa murni sebanyak Rp150.000 sebanyak 100 biji, tempat orderan kepada customer sebanyak Rp300.000, total Rp1.100.000. Baik, terima kasih.